Saya Nanda Yaulia NIM 1102170010 akan mempresentasikan soal tugas besar sistem telekomunikasi. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Nomor 1. Pada sistem multiple access berikut, mana yang membutuhkan koordinasi waktu yang presisi? Jawabannya itu TDMA atau singkatannya Time, Waktu, Division Multiple Access, yang dimana membutuhkan koordinasi waktu yang presisi dengan mengalokasikan user time slot pada masing-masing saluran dan untuk menghindari propagation delay. Kemudian, nomor 2, CDMA berbeda dari TDMA. Dalam hal untuk melihat ini, kita bisa lihat tabel operasi FDMA, TDMA, dan CDMA. Kita bisa lihat perbedaan dari CDMA dan TDMA, yaitu pada hal bandwidth yang diperlukan kanal. TDMA sebesar 0,03 MHz, sedangkan CDMA sebesar 1,25 MHz. Kemudian nomor 3, perencanaan frekuensi sangat esensial di dalam pilihan A, FDMA, dan B, TDMA benar. Mengapa? Karena FDMA dan TDMA sangat memperhatikan soal frekuensi yang dipakai pada set yang berbeda. Karena harus direncanakan sangat esensial untuk memastikan sinyal dari set yang berbeda tidak saling mengganggu. Kemudian nomor 4, manakah yang bukan merupakan keunggulan dari direct sequence spread spectrum? Yaitu menggunakan spektrum frekuensi yang sempit, karena direct sequence spread spectrum memungkinkan untuk membawa sejumlah informasi yang sama, seperti informasi yang dikirimkan narrowband signal carrier dan menyebarkan sinyal pada frekuensi yang lebar sehingga memperkecil korup dan jamming. Kemudian nomor 5 dan 6 mengenai PCM. PCM di sini kita bisa lihat diagram bloknya seperti ini, yaitu sinyal informasi masuk dan menjadi sinyal digital. Kita bisa menjawab nomor 5 dan 6. Nomor 5, urutan operasi dalam PCM adalah karena operasi PCM mengubah sinyal analog menjadi digital, sehingga urutan operasi sama seperti ADC, yaitu di sini nih ada sampler, kuantisasi, dan coding. Kemudian nomor 6, pada proses konversi analog to digital yang diperlukan yaitu kita bisa lihat gambar di sini juga ada sampler, quantizer, dan coder. Ini buat apa sih? Yaitu dari sampler ini untuk mencuplik sinyal analog. Kemudian quantizer ini untuk kuantisasi sinyal yang sudah dicuplik. Dan coder ini untuk mengkodekan sinyal diskrit supaya hasilnya digital. Kemudian nomor 7, sinyal dapat direkonstruksi jika sampling dengan kecepatan di atas Nyquist rate. Karena agar sinyal dapat direkonstruksi harus disampling dengan kecepatan di atas Nyquist rate agar tidak terjadi distorsi pada rekonstruksi sampling, yaitu yang disebut aliasing. Terus nomor 8, draw kuantisasi dapat direduksi dengan menaikkan jumlah level kuantisasi. Kita bisa lihat semakin tinggi level kuantisasi, maka draw akan semakin direduksi karena sinyal terkuantisasi akan terdeteksi sinyal informasi yang diinginkan. Kemudian saya akan membahas mengenai uraian. Nomor 1, dengan menggunakan Hamming code atau event parity, cek apakah terdapat error pada code word berikut XX00110. Jika ada, tentukan posisi error tersebut. Kelompok ganjil XX-nya sama dengan 01, kelompok genap XX-nya sama dengan 10. Bagaimana cara menjawab soal ini? Yaitu kita tentukan dulu posisi dari si kode word-nya. Kita tulis nomor 1 di paling kanan, kemudian nomor 7 di paling kiri. Kemudian kita tentukan parity-nya. Di sini pakai P1, P2, P4. Kenapa? Karena P1 di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan P2 di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kalau P4 ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sisanya data, D3, D5, D6, D7. Nah,
Kemudian kita tulis code word-nya. Karena kita kelompok genap, jadi XX-nya ini diganti jadi 10. 00, 11, 0. Nah, bagaimana cara menentukan error posisinya? Yaitu kita harus mengecek parity 1, 2, dan 4 ke 3 parity ini. Pertama parity 4 dulu. Parity 4 itu terdiri dari D5, D6, dan D7. Kita tulis D5 0, D6 0, D7 1, dan P4 0. Kita hitung 1 di sini ada ganjil apa genap. Karena kita Hamming code-nya even parity atau genap, kalau genap dia benar. Sedangkan P4 ini dia angka satunya ganjil. Ada satu kan ganjil, jadi kita tulis 1 odd. 1 itu kan ganjil. Kemudian P2 itu terdiri dari D3, D6, dan D7. Kita hitung satunya, dia genap tidak? 1, 2, 3. 3 itu ganjil, berarti dia P2-nya ganjil. Kita tulis 1. 1 itu ganjil. Kemudian P1. P1 itu terdiri dari D3, D5, D7. Kita tulis D3 1, D5 0, D7 1. Kemudian kita hitung satunya ini ada ganjil apa genap. Nah, 1, 2. Dia ada 2 satunya, berarti dia genap. Kita tulis even atau 0. 0 itu kan juga genap. Kemudian kita tentukan biner P4, P2, P1. Nih, 1, 1, 0. Nilainya 6, jadi posisi error berada di D6. D6 ini kita ganti yang asalnya 0, ini jadi 1. Jadi kode word yang benar tuh 11 00 11 0. D6-nya diganti jadi 1. Nomor 2, network address 141.1.6.0 Kita akan menentukan address class, default subnet mask, dan lain-lain. Untuk menentukan address class, kita lihat di tabel yang ini. Nih, tabel yang ini, dia kelas B. Kenapa? Karena dia tuh berada di oktet 128 sampai 191. Nih, 141 berada di oktet 128 sampai 191 sehingga address kelasnya B. Kemudian default subnet mask, karena dia di kelas B, kita lihat tabel lagi. Tuh subnet mask defaultnya 255.255.0.0. Kemudian custom subnet mask ini dilihat dari CIDR. CIDR-nya 25. Jadi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128 atau bisa ditulis dalam biner 18 kali 18 kali 18 kali, karena 2 pangkat 8 itu kan 255. Kemudian 2 pangkat 7 itu kan 128. Oke, kemudian jumlah subnet ini diambil dari mana? Yaitu dari rumus 2 pangkat X. X-nya tuh jumlah 1 dari oktet terakhir. Karena cuma 1, jadinya 2 pangkat 1. Jadinya 2 subnet. Kemudian jumlah host address per subnet, yaitu 2 pangkat Y min 1. Y-nya ini diambil dari jumlah 0 pada oktet terakhir. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya 2 pangkat 7 min 1, 127 host. Kemudian jumlah usable address, dia bedanya dikurangi 2, jadinya 126 host. Kemudian block subnet, ini tuh selisih dari jumlah dari nilai 1 yang ada di oktet terakhir. Oktet terakhir nih kan satunya di 7, 2 pangkat 7, 128. Kemudian gak ada lagi nih, jadi dia dikurangi 0, jadinya blok subnetnya 128. Dengan subnet lengkap 0, 128, terus tambah 128 lagi jadi 256. Kemudian sama soal yang tadi, kita harus menentukan rentang subnet, broadcast, dan lain-lain. Kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Kita tulis dulu
soalnya 141.1.6.0. Kemudian kita tentukan nih subnetnya. Selanjutnya apa nih? 128 ini dari mana? Dari 0 ditambah dengan blok subnet nih. Kita udah nentuin nih blok subnetnya kan 128. Jadi 0 tadi ditambah 128. Kemudian 128 ditambah 128 lagi kan 256. Karena di tabel ini maksimal 255, jadi dia harus kembali ke 0 lagi, asalkan oktet terakhirnya ditambah 1. Jadi di sini 7.0. Terus 0-nya ini ditambah lagi 128, jadi 7.128. Terus 128 ini tambah lagi, jadi tambah 128 lagi, jadi 256 kan. Kembali lagi ke 0 dengan asalkan oktet kedua terakhir ini ditambah 1. Kemudian host pertama ini dapat dari mana? Dari subnet. Asalkan dia tuh ditambah 1 nih di oktet terakhirnya. 0 tambah 1, 1, 128 tambah 1, 129, 0 tambah 1, 1, dan seterusnya. Kemudian host terakhir ini dapat dari mana? Dia diambil dari subnet kedua yang dikurangi 2 di oktet terakhir. Ini 128 dikurangi 2, 126. Kemudian kenapa di sini 254? Kan seharusnya di sini 256. 256 dikurangi 2, 254. Dia masih cukup. Dia masih kurang dari 255. Makanya dia ditulis 254. Terus dan seterusnya. Kemudian broadcast. Broadcast diambil dari host terakhir yang ditambah 1. Ini 126 ditambah 1, 127. 254 tambah 1, 255. Dia masih cukup kan? Maksimal kan 255. Jadi kita bisa menjawab nih rentang subnet ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 141.1.9.0. Jadi rentang subnet ke-7 itu segitu. Kemudian alamat blok subnet ke-5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima nih 141.1.8.0. Kemudian broadcast pada subnet ke-7 kita tuh 1, 2, 3, 4. Broadcastnya berapa nih? 4141.1.7.255. Kemudian user address pada subnet ke-6 dari mana sampai mana? Kita lihat host pertama pada subnet ke-6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nih, host pertamanya 141.1.8.129 sampai dengan host terakhirnya berapa nih? 141.1.8.254. Nih, sama kan? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum. Ya, nama saya Hilmi Muhammad Nur, NIM 11021642229. Ingin menjelaskan beberapa nomor. Yang pertama nomor 9 ini, soalnya lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN, atau antara node di dalam sebuah segmen lokal area network atau LAN. Yang sama adalah jawabannya adalah data link layer ya, karena lapisan ini adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI layer yang dapat mengkonversi frame-frame jaringan yang berisikan data yang dikirimkan menjadi bit-bit. Lapisan ini juga bertanggung jawab dalam pertransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. Yang soal selanjutnya yaitu soal nomor 10. Jenis IP address untuk jaringan berukuran kecil untuk local area network adalah, jawabannya adalah kelas C. Contohnya seperti 192.168.x.x seperti itu. Lalu soal nomor 11 yaitu panjang host ID pada kelas B adalah, jawabannya yang 128 bit ya, karena kelas A itu rentannya dari 1 sampai 126 bit. Nah, kelas B itu dari 128 hingga 191 bit. Jadi pilihan yang A, B, C yang 8, 16, 24 dan 64 bit itu adalah masuknya ke klasifikasi kelas A, sedangkan yang 128 bit adalah klasifikasi kelas B.
Seperti itu. Yang soal selanjutnya yaitu sebuah program yang menentukan diizinkan atau tidaknya lalu lintas yang datang dan keluar server adalah, jawabannya adalah firewall ya. Kenapa firewall? Karena firewall itu bekerja dengan menciptakan aturan untuk jenis lalu lintas dan dapat diterima pada suatu port, dan pada umumnya juga firewall dapat memblokir port yang tidak digunakan pada aplikasi tertentu. Jadi jawabannya firewall ya. Karena di sini firewall juga jelas berfungsi untuk menentukan izin atau tidaknya lalu lintas keluar dan masuk server. Seperti itu. Yang soal selanjutnya nomor 13. Pada model TCP atau IP, error recovery dilakukan oleh layer. Jawabannya adalah oleh transport layer ya. Kenapa oleh transport layer? Karena pengiriman data dari suatu komputer ke komputer itu prosesnya memiliki proses yang cukup kompleks. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa faktor mengalami kegagalan. Nah, di sini TCP atau IP ini berfungsi sebagai error recovery, sehingga data yang terkirim itu akan lebih sempurna di recovery oleh TCP atau IP ini. Begitu. Lalu soal selanjutnya itu nomor 14. Data dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan sedikitpun informasi yang terkandung di dalamnya adalah teknik. Jawabannya lossless ya. Kenapa lossless? Karena lossless merupakan dua konversi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Nah, jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya itu untuk memperkecil data asli dan tidak mengurangi atau mengubah file aslinya. Nah, dengan cara tidak mengurangi dan tidak mengubah file aslinya ini, maka data dimanfaatkan dengan tidak menghilangkan sedikitpun informasi yang terkandung di dalamnya. Berarti itu adalah teknik lossless. Ya, soal selanjutnya nomor 15 itu berbunyi suatu teknik penggunaan online sistem oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai disebut dengan, jawabannya adalah time sharing system. Karena apa? Karena perkembangan proses CPU itu semakin cepat, sedangkan alat input atau output tidak dapat mengimbangi kecepatan dari CPU. Maka kecepatan dari CPU lah digunakan secara efisien dengan melayani beberapa alat input output secara bergantian. Jadi jawabannya adalah time sharing system. Dan yang selanjutnya, soal yang terakhir saya jelaskan nomor 16, yaitu layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enkripsi data adalah, jawabannya layer presentation ya. Karena apa? Karena network layer bertanggung jawab dalam jalur yang akan digunakan, sedangkan session layer itu bertanggung jawab untuk mengatur sesi koneksi dialog. Dan kalau misalkan transport layer itu bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan atau lebih host di dalam jaringan. Nah, sedangkan layer fisik itu layer yang pertama pada OSI layer. Jadi jawabannya jelas adalah presentation layer. Gitu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai esai nomor 3. Jadi di sini soalnya berbunyi diketahui 7 simbol A, B, C, D, E, F, G dengan probabilitas kemunculan masing-masing 0,25, 0,20, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10, dan 0,xx. 0,xx itu berarti 0,6 karena 6 adalah kelompok kita. Dan yang pertama itu ditanyakan tentukan Shannon-Fano kode untuk ketujuh simbol tersebut menggunakan tabel. Nah, lalu kalian buat dulu tabelnya yang terdiri dari simbol, probability, step, dan kode. Simbolnya yang tadi A, B, C, D, F, G. Probability-nya juga yang sudah diketahui sebelumnya. Seperti 0,25, 0,20, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10, dan 0,06. Berarti bisa dilihat ini jawaban yang telah saya jawab. Diketahui stepnya berarti untuk 0,25 00xx. Lalu
0,20 0 1 XX 0,15 itu 100 X 0,15 101 X 0,10 110 X 0,10 1110 dan 0,06 1111 dan didapatkan kodenya dari 0,25 00 0,20 01 0,15 100 0,15 101 0,10 110 0,10 1110 0,06 1111 seperti itu. Yang selanjutnya itu yang nomor 3B, tentukan Shannon-Fano code untuk ketujuh simbol tersebut dengan menggunakan diagram pohon. Sama seperti tadi, tapi sekarang bedanya menggunakan diagram pohon. Diketahui dari simbol-simbol seperti A, B, C, D, F, G yang antaranya 0,25, 0,10, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10 dan 0,06 dan dapat dihasilkan dari penurunan diagram pohonnya didapatkan 01, 01 untuk simbol AB, 01, 01 untuk simbol CD, 01 untuk simbol E, 0, 01 untuk simbol F dan G. Dan kesimpulannya diketahui berarti simbol A itu mendapatkan kode 00, simbol B mendapatkan kode 01, simbol C mendapatkan kode 100, simbol D mendapatkan kode 101, simbol E mendapatkan kode 110, simbol F mendapatkan kode 1110 dan simbol G itu mendapatkan kode 1111 gitu. Dan selanjutnya adalah menghitung redundansi dan efisiensi. Redundansi itu rumusnya R kan, R itu berarti harus mencari dulu L dikurang H dan harus dicari dulu L-nya atau average length. L itu rumusnya sigma P di dalam kurung SI dikali N dalam kurung SI. Nah, berarti diketahui L-nya itu 0,25 dikali 2 ditambah 0,20 dikali 2 ditambah 0,15 dikali 3 ditambah 0,15 dikali 3 ditambah 0,10 dikali 3 ditambah 0,10 dikali 4 ditambah 0,06 dikali 4 dan totalnya itu dapat dihasilkan sama dengan 2,74 bit. Kita udah mendapatkan L-nya nih, lalu kita cari hanya karena balik lagi kan tadi ingin mencari redundansi itu kan L dikurang H. Hanya itu rumusnya adalah minus sigma P di dalam kurung SI dikali log B dikali P dalam kurung SI. Dan dapat diketahui. Nah, berarti diketahui H-nya itu minus dalam kurung 0,25 log 2, 0,25 ditambah 0,20 log 2, 0,20 ditambah 2 kali 0,15 log 2, 0,15 ditambah 2 kali 0,10 log 2, 0,10 ditambah 0,05 log 2, 0,06 maksudnya 0,06 log 2, 0,06 dapat dihasilkan hasilnya seluruhnya yaitu 2,71 bit. Nah, redundansinya yaitu sama dengan R tadi sama dengan L dikurang H. L-nya itu kita dapat 2,74 dikurang hanya 2,71 berarti sama dengan redundansinya adalah 0,03 bit begitu. Nah, yang selanjutnya itu nomor 4. Soalnya berbunyi sebuah sinyal percakapan dengan durasi total 1 menit. Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan 6 kHz. 6 kHz dari mana? Itu dari kelompok kita, karena kita kelompok 6 jadi 6 kHz. Kemudian dikodekan diharapkan diperoleh SNRQ-nya itu sama dengan 40 dB. Dan yang ditanyakannya yaitu A. Jumlah bit tiap sampel yang dibutuhkan. Nah, mencari jumlah bit tiap sampel yang dibutuhkan itu harus mencari dulu jumlah sampling rate-nya. Jumlah sampling rate-nya itu berarti sama dengan 2 dikali 6000. 6000 itu dari kecepatan sampling yang diketahui dari soalnya. 2 kali 6000 sama dengan berarti 12.000 sampel per detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuka Fioli akan menjawab soal UAS Sistel PG dari nomor 16 sampai nomor 25 dan esai nomor 5. Nomor 16.
Layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enkripsi data adalah jawabannya layer presentation. Alasannya karena presentation layer memiliki fungsi untuk melakukan proses enkripsi data. Proses enkripsi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan data dan pesan yang akan ditransmisikan untuk menjaga keamanan pesan atau data tersebut. Selanjutnya, nomor 17. Suatu cara untuk memperkecil ukuran data serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat penggunaan media penyimpanan adalah jawabannya kompresi. Alasan, proses kompresi merupakan proses pemadatan atau pengecilan suatu data sehingga data tersebut dapat dengan mudah diteruskan ke dalam sebuah jaringan, yang merupakan sebuah proses yang terjadi ketika presentation layer bertindak sebagai transmitter. Selanjutnya nomor 18. Pada serial transmission memiliki metode transmisi yaitu jawabannya 1. Serial dan paralel, 2. Synchronous transmission dan asynchronous transmission, 3. Baseband dan broadband, 4. Broadcast. Alasannya 1. Metode transmisi data serial disebut juga dengan transmisi sinkronus bila waktu kirim dan terima atau lamanya penerimaan masing-masing bit ditentukan secara pasti. Sebelum bit tersebut dikirimkan atau lamanya penerimaan setiap bit tidak ditentukan oleh karakter sebelumnya. 2. Metode transmisi paralel merupakan sekumpulan atau sekelompok bit yang dikirimkan secara bersamaan melalui beberapa jalur transmisi. 3. Transmisi sinkron, data dikirim dalam bentuk berkelompok blok dalam kecepatan yang tetap tanpa bit awal dan bit akhir. 4. Metode transmisi tak sinkron. Jika pada transmisi sinkron tidak memiliki bit awalan dan akhiran, maka transmisi tak sinkron memiliki kedua bit tersebut. 5. Baseband. Pada metode ini, data berupa sinyal digital langsung dikirimkan melalui media transmisi satu channel seperti kabel tanpa melalui perubahan apapun. Dengan cara ini, pengiriman data dan tergantung pada jarak transmisi dan kualitas media yang digunakan. 6. Broadband. Digunakan untuk mentransmisikan sinyal analog apabila data dalam bentuk sinyal digital maka harus dimodulasi menjadi sinyal analog. Broadcast, metode transmisi jaringan yang dikenal dengan metode transmisi satu ke semua, one to all. Selanjutnya, nomor 19, fiber optik banyak digunakan dalam sistem komunikasi, baik berupa voice, data, ataupun video. Yang bukan merupakan kelebihan penggunaan fiber optik untuk sistem komunikasi adalah jawabannya mudah instalasi. Alasannya, karena pemasangan serta perawatan untuk kabel fiber optik terbilang sulit. Karena jika terjadi kerusakan pada kabel fiber optik, maka harus memanggil orang yang sudah berpengalaman dan ahli dalam bidang tersebut. Memiliki harga yang relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel lainnya, seperti kabel UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Kabel fiber optik tidak bisa diletakkan di belokan yang tajam karena fiber optik menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Jika kabel ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut. Selanjutnya, nomor 20, apa yang dimaksud handoff pada sistem telekomunikasi bergerak? Jawabannya tidak ada jawaban yang benar. Alasannya karena hard handoff adalah suatu metode di mana kanal pada sel sumber dilepaskan, dan setelah itu baru menyambung dengan sel tujuan, sehingga koneksi dengan sel sumber terputus sebelum menyambung dengan sel target. Untuk alasan tersebut, hard handoff juga dikenal dengan sebutan break before make. Hard handoff dimaksudkan untuk meminimalkan gangguan panggilan secara instan.
Suatu hard handoff dilakukan oleh jaringan selama panggilan berlangsung. Selanjutnya nomor 21, jenis security yang digunakan pada WEP Wired Equivalent Privacy adalah jawabannya enkripsi. Alasannya karena metode enkripsi yang juga menyediakan metode autentikasi yang digunakan untuk mengamankan jaringan wireless dengan metode WEP. Jenis enkripsi ini banyak diterapkan dibanding jenis enkripsi yang lainnya. Padahal, enkripsi merupakan jenis yang paling tidak aman karena WEP menggunakan enkripsi yang sifatnya statis. Nomor 22. Proses berkomunikasi menggunakan serat optik meliputi langkah-langkah dasar berikut, kecuali jawabannya menggunakan antena. Alasannya karena berkomunikasi menggunakan serat optik tidak menggunakan antena. Selanjutnya nomor 23. Keunggulan sistem komunikasi satelit kecuali jawabannya karakteristik layanan tidak seragam. Alasannya karena yang benar adalah karakteristik layanan yang seragam. Selanjutnya nomor 24, penumpangan informasi yang terkandung dalam sebuah rentang frekuensi pada sebuah frekuensi pembawa adalah definisi dari jawabannya modulasi. Alasannya karena dalam melakukan modulasi diperlukan sebuah perangkat yang dinamakan modulator. Modulator yaitu proses penumpangan data pada frekuensi gelombang pembawa ke sinyal informasi agar bisa dikirim ke penerima. Selanjutnya nomor 25, jenis-jenis sel pada komunikasi bergerak berdasarkan coverage areanya, kecuali jawabannya nano. Alasannya, umbrella cell itu global, yaitu struktur sel untuk daerah layanan yang luas dengan kapasitas trafik yang sangat besar. Sebagai contoh, dipergunakan untuk daerah road coverage, daerah pegunungan, daerah pantai, dan tol. Makrosel. Makrosel juga sering disebut standar sel, yaitu struktur sel untuk daerah layanan yang cukup padat dengan mobilitas yang tinggi. Struktur sel ini biasanya dipakai untuk daerah perkotaan dan daerah pertokoan. Mikrosel digunakan pada daerah urban. Mikrosel dipergunakan untuk daerah layanan yang sangat padat. Biasanya mikrosel dipakai apabila standar sel sudah tidak lagi bisa untuk melayani trafik pelanggan. Mikrosel ini dipakai di daerah mal, perkantoran, dan pusat keramaian kota. Picosel dipakai untuk daerah layanan penguasaan trafik dari suatu mikrosel. Hal ini disebabkan karena mikrosel overload trafik, sehingga mikrosel harus diperluas lagi trafiknya dengan picosel. Untuk pico dan makrosel biasanya dipergunakan untuk trafik indoor. Selanjutnya nomor 5 esai. Diketahui sinyal data DT sama dengan -1, 1, 1, dan DSSS kode CT titik 2, 1, -1, 1, 1 untuk kelompok genap. Gambarkan pada grafik di bawah ini A sinyal data dan DSS kode, B spreading signal TB. Ini jawabannya yang turun minus, yang naik berarti plus, sama juga dengan CT dan DT. Selanjutnya, alasan spreading signalnya ini karena anggap saja sinyal informasi memiliki lebar bit sebesar TB yang ekuivalen terhadap rate data sama dengan 1 per TB. Dalam hal ini, bandwidth sinyal tergantung pada teknik pengkodean, kira-kira 2 per TB. Hampir sama dengan itu. Bandwidth sinyal pseudo-random adalah 2 TC, di mana TC adalah lebar bit pseudo-random input. Bandwidth sinyal yang dikombinasi kira-kira sebesar jumlah dari 2 bandwidth tersebut. Jumlah penyebaran yang
dicapai adalah hasil langsung dari rate data pseudo-random. Semakin besar data rate pseudo-random input, semakin besar jumlah penyebarannya. Sekian presentasi jawaban UAS Sistel kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.